Shalom dan selamat pagi Bapak Saudara. Kami berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Hari ini merupakan hari pertama di bulan Februari. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari ini. Berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja, hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Dan sebelum itu kita memohon hikmat dari Tuhan agar kita bisa bersama memahami kebenaran firman ini. Kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu Tuhan nyatakan bagi kami. Kami boleh bangun dengan kekuatan baru, dengan sukacita baru. Itu semua bukan karena kekuatan kami, namun karena Tuhan yang selalu mengasihi kami dan memampukan kami. Ya Bapa dalam sorga, sekarang kami akan membaca firman-Mu. Beri kami hikmat supaya bisa memahami kebenaran firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadamu, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu
menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawai datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang itu hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin. Dari pembacaan kita ini diberikan judul, di balik ketaatan ada rahmat Tuhan. Di balik ketaatan ada rahmat Tuhan. Ibu bapak saudara, jika kita sudah tahu hasil dari ketaatan kita melakukan suatu akan berbuah manis, maka tentu akan dengan sangat mudah kita taat. Tetapi bagaimana jika kita dituntut untuk taat sedangkan prosesnya tidak masuk akal dan hasilnya pun tidak bisa dipastikan? Apakah kita akan tetap taat? Nah, inilah juga yang dialami oleh Naaman, seorang panglima raja Aram yang menderita penyakit kusta. Ia diperintahkan oleh Nabi Tuhan agar menceburkan diri dan mandi sebanyak 7 kali ke dalam sungai Yordan. Perintah ini tidak disampaikan secara langsung oleh Elisa, melainkan melalui orang suruhannya. Namun bagi Naaman hal ini merupakan sebuah penghinaan. Bagaimana mungkin Naaman mau mengerjakan apa yang disuruhkan Elisa kepadanya kalau semua perintah itu tidak masuk akal? Terbilang aneh dan tidak sesuai dengan harapannya. Apalagi Elisa dinilai tidak menghargai dia yang adalah panglima terpandang. Itulah reaksi pertama Naaman. Namun atas saran dan desakan para pegawainya, akhirnya Naaman mau melakukan apa yang diperintahkan Nabi Allah itu. Sekalipun tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan, dan ketika Naaman mau taat dan belajar merendahkan diri serta tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, ia pun mengalami kesembuhan secara total. Ibu bapak saudara, bukankah kita sering bertindak seperti Naaman, tidak mau taat dan lebih mengandalkan logika kita? Kita sering memilah-milah perintah Tuhan, mana yang akan ditaati dan mana yang tidak, namun mengalami mukjizat kesembuhan ketika ia bertindak dalam ketaatan terlebih dahulu. Sehingga kita dapat mengerti ada rencana Tuhan di balik itu semua. Hanya ketaatan semata, hidup kita mendapatkan sentuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menyapa kami di pagi hari ini.
Kiranya kami boleh semakin taat, boleh semakin menaati perintah Tuhan, tidak memilah-milah, melainkan dengan penyertaan dan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami dimampukan untuk melakukan apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk aktivitas kami di hari ini. Sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kami, pendidikan kami, seluruh hidup kami, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Berkati makanan minuman yang dikonsumsi, kiranya membawa kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang yang berduka, kiranya Tuhan hiburkan. Berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Tuhan berikan kebijaksanaan, supaya dalam mengambil kebijakan boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bapa dalam sorga, inilah doa kami. Kami siap menjalani hari ini. Beri kami kuat, beri kami sehat, dan ajar kami untuk taat kepada firman-Mu, supaya dimanapun kami berada, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami berdoa hanya di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Ibu Bapak Saudara, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale. Untuk hari ini, Selasa 1 Februari 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua.